Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngakak Dikit di balik obrolan sensitif, di mana kita ngobrol santai tapi penuh makna. Saya Dede Capuro sebagai host dan rekan saya Fani Sintareni sebagai co-host. Selamat datang di podcast Refleksi Diri dan Iman. Kali ini kita akan ngobrolin sebuah tema yang cukup menarik dan juga cukup sensitif, yaitu LGBT atas nama HAM. Apakah itu sejalan dengan nilai Islam atau justru bertentangan dengan fitrah penciptaan? Yap, ini tuh bukan soal gaji, tapi soal membuka ruang diskusi dan sudut pandang iman. Karena hidup kita sebagai muslim ini gak cuma soal kebebasan, tapi juga soal tanggung jawab pada sang pencipta. Nah, di sini kita gak akan cuma berdua ya, Kak Deden? Betul banget. Di sini kita bakal ngedatengin tamu spesial. Mari kita sambut tamu spesial kita hari ini. Sebelumnya, bolehkah perkenalan dulu kepada rekan-rekan kita? Boleh dong, Boleh. kenalan dulu nih. Dan sebelah sini dulu saja. Kenalin, nama aku Lovely. Kenalin, nama aku Tiara. Baik, sebelumnya kesibukan kalian itu sekarang apa sih? Kebetulan kita lagi praktik nih buat UAS. Di sini kita bakal ngebahas apa sih hari ini? Oh ya, di sini di zaman sekarang segalanya bisa diperjuangkan atas nama hak asasi manusia, termasuk identitas seksual. Tapi sebagai muslim, kita punya kompas hidup, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Sebenarnya Islam tuh nggak pernah melarang cinta ya Kak Dede. Ya betul banget. Tapi Islam itu ngarahin cinta itu ke tempat yang benar. Karena nggak semua cinta di dunia ini bakal menyelamatin kita ke surga. Betul, menurut aku cinta itu anugerah, tapi cinta juga ujian. Dan Allah kasih petunjuk kita supaya kita nggak salah arah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan memahami pembahasan terlebih dahulu. LGBT itu apa sih sebenarnya? LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ini soal orientasi seksual, namun menyimpang dari standar biologis. Tapi di Islam itu gak kenal istilah bingung gender. Islam itu mengenal fitrah. Dalam surat Ar-Rum ayat 30, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallahi lati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Dzalika dinul qayyim. Walakinna aksarun nasi la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Betul, kalau menurut aku, fitrah itu ya laki-laki dan perempuan. Diciptakan saling melengkapi, bukan saling menyerupai. Apalagi menolak jati diri dari ciptaan Allah. Nah, ternyata fenomena ini udah lama kita ketahui. Benar banget Kak Deden, kisah kaum Nabi Lut menjadi bukti nyata kalau Ya. penyimpangan ini terjadi dari dulu secara terang-terangan. Nah, Allah juga berfirman di surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walutan iza qala liqaumihi atatuna fahisata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Yang artinya, kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah ketika dia berkata kepada kaumnya, apakah kamu mengerjakan perbuatan keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Innakum latatuna rijala sahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Yang artinya, sesungguhnya kamu benar-benar mendatangi laki-laki untuk melampiaskan syahwat, bukan kepada perempuan, bahkan kamu adalah kaum yang melampaui batas. Benar. Dan akhirnya mereka diazab, bukan karena cuma menyimpang, tapi menormalisasi dan membanggakan hal itu. Ya ampun. Baik, kita balik lagi ke isu HAM. Gimana sih sebenarnya Islam memandang hak asasi manusia itu? Islam sangat menjunjung tinggi HAM, tapi dengan batasan, gak semua yang kita pengen itu halal, harus sesuai dengan syariat. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW berkata, setiap umatku akan diampuni kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Hadis riwayat
Jadi kalau dosa dipromosikan, dijadikan gerakan, bahkan dibela atas nama HAM, itu udah jelas salah banget. Benar. Nah ini ternyata penting banget gimana kita menyikapi saudara kita yang mungkin udah terjebak di jalan itu. Nah, sebelum itu mending kita cari tahu dulu apa sih penyebabnya. Menurut pendapat kalian, apa sih penyebab LGBT di lingkungan kampus? Mulai dari Kak Lofi, boleh? Menurut saya ya dari pergaulan, dari pertemanan, juga dari ada trauma secara psikisnya, dari keluarga juga bisa ya. Kalau dari Kak Tiara gimana? Sebenarnya sih aku setuju sama Kak Lofi. Contohnya kayak kita ngikutin tren luar tuh, sekarang kan lagi dinormalisasikan banget, apalagi dari film barat. Oh iya, udah banyak banget ya sekarang. Ya benar. Tapi kalau misalnya menurut pendapat kalian ini ada gak sih solusinya, apalagi di lingkungan kampus seperti kampus kita? Kalau menurut aku dengan adanya lingkungan yang suportif sih pastinya. Dan yang paling penting lagi nih, kita perlu pendekatan agama seperti mungkin sesuai ajaran agama Islam. Betul, setuju. Kalau dari Kak Lofi, sama? Sama. Dari Kak Dadan, gimana sih sebagai host nih? Ada gak sih solusinya? Kalau Pasti ada dari lah. saya ya yang mengikuti lingkungan yang inklusif dan bebas diskriminasi, bisa juga edukasi dan literasi gender. Itu sih dari saya. Contohnya ada gak Kang Dadan? Kayak meningkatkan pemahaman agar mahasiswa atau mahasiswi tidak hanya terjebak pada stigma atau stereotip. Apa itu Kak Dadan, boleh dijelaskan? Stereotip itu apa ya? Kan itu pandangan kita akan suatu hal gitu. Jadi kita Oh. jangan ngejudge juga kan Deden. Oh, iya. Gila, jangan ngejudge dulu ya. Jadi kita harus cari tahu dulu Cari teman-teman. dulu asal usulnya, cerita di balik kenapa dia menjadi terjerumus akan hal itu. Setuju, setuju. Seperti kata pepatah, don't judge a book by a cover. Jadi kita gak boleh langsung ngecap, jangan langsung menghakimi, dan juga jangan membenarkan juga ya. Jadi kita harus ajak mereka pelan-pelan. Jadi kita bimbing mereka ke jalan yang benar. Betul banget, sesuai dengan firman Allah di Quran surat An-Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Udu ilas sabili rabbika bil hikmati wa mau'izatil hasanah, yang artinya serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Islam itu agama rahmat, selalu ada jalan pulang. Yang penting niat dan usaha untuk berubah. Bener banget nih Kak Deden, seperti kata ulama, Allah nggak melihat siapa kamu dulu, tapi seberapa besar usahamu. Sahabat pendengar, jalan hidup itu enggak selalu lurus. Kadang kita nyasar, tapi nyasar bukan berarti nggak bisa pulang. Allah itu maha pengasih. Dia gak akan menutup pintunya buat yang mau kembali. Jadi yuk sama-sama jaga fitrah, jangan jual iman hanya demi pembenaran hawa nafsu. Hak asasi itu penting, tapi iman jauh lebih utama. Menjadi berbeda itu bukan alasan untuk mengingkari fitrah, dan memperjuangkan hak bukan berarti membenarkan penyimpangan. Baik, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata atau kesalahan dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.